Ya, halo teman-teman, kali ini kita akan membahas technical di sektor otomotif. Kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Jadi setelah kita gambarkan seperti ini adalah potensi triple bottom. Nah, kita ekspektasi bahwa IHSG akan menemui banyak rintangan di level 6950. Jadi saat ini masih di bawah itu. Nah, sesuai dengan panah ini kita harap IHSG bisa turun sebentar, lalu mungkin dia konsolidasi dulu sebelum akhirnya kembali menembus level 6950-nya. Nah, jadi setelah level 6950-nya tertembus, maka IHSG berpeluang menguat hingga ke level 7350. Di sini adalah level all time high yang terakhir ini diraih di tanggal September ya, bulan September 2022. Oke, jadi kita mulai dulu. Saham pertama kita di sektor otomotif adalah ASII, Astra International. Sebenarnya kalau kita gambarkan seperti ini, ASI sebenarnya sejak Mei 2022 membentuk downtrend yang sangat lebar. Jadi sebenarnya ketika ASI bisa naik dan bertahan di atas 6.800 itu hal yang baik. Cuma sayangnya sudah turun. Dan juga kita lihat di sini garis hitam ini adalah uptrend jangka pendek, jangka menengah. Jadi sudah tembus. Nah, jadi ekspektasi untuk ASI saat ini kita lihat dulu ke bawah secara jangka menengah. Mungkin bisa dilirik kembali kalau di level 5.200-nya. Saat ini berada di level 6.450. Saham berikutnya adalah saham IMAS, Indomobil Sukses. Setelah sempat naik kencang, saat ini kembali ke support 1.600, mendekati ya. Jadi kita bisa perlihatkan di sini ini 1.600. Jadi berkali-kali sudah menjadi support. Cuma karena IMAS sudah turun tajam dari 3.200, kalaupun turun ke level 1.600, sebaiknya kita tunggu dulu, jangan langsung dibeli. Jadi kita sebaiknya menunggu seperti sideways dulu seperti ini, baru kita lihat pergerakannya selama 2-3 bulan ke depan, terutama kalau dia bisa naik kembali ke level misalnya 2100. Ini tergantung dari sideways yang akan terjadi nanti seperti apa. Berikutnya adalah saham IMJS, Indomobil Multijasa. Sangat liar pergerakannya, tapi kalau kita lihat support saat ini berada di level 320-an. Jadi kalau memang mau coba di sana boleh dicoba 320-an, stop loss di bawah level 310. Jadi di level 304 misalnya. Cuma tidak dianjurkan untuk melirik saham ini. Ini hanya untuk bagi kalian yang memang sudah suka sekali dengan saham ini. Berikutnya adalah MPMX, Mitra Pinastika. Uptrend secara jangka panjang dari Juni 2022-nya sudah tertembus di sini di Juni 2023. Lalu setelah pembagian dividen kita lihat adanya pembentukan pola bear flag. Ya, jadi saat ini sudah tembus di bawah level 140, 145-nya, 1.040 jadi kita tunggu dulu apakah MPMX bisa turun ke level 880 sampai 900-nya. Karena di sini ada support yang lumayan kuat, bisa dijadikan titik beli. Ya, di sini juga menjadi support, tadinya resistance. Ini untuk MPMX. Berikutnya adalah GJTL, Gajah Tunggal. GJTL sempat naik kencang, tapi di sini kita perhatikan 970, 950 merupakan support yang lumayan kuat. Kita lihat dulu, sebaiknya jangan langsung dibeli karena GJTL sendiri dari 1.400 turun all the way ke 970, 950 kan. Nah, kita harus perhatikan apakah dia naik lalu turun. Nah, di sini kalau dia bisa bertahan di level 950-nya kita beli. Kalau tidak bisa, ada kemungkinan dia turun kembali. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk GJTL sini. Kemungkinan juga kalaupun dia mantul dari 950, dia akan butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa kembali ke level 1.300-nya ini. Ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah ASLC, Autopedia Sukses Lestari. Ya, ini mencoba berbalik arah. Kita harus perhatikan level 122. Kalau bisa naik di atas itu, maka potensi penguatan ke level 160.
Tapi saat ini mendingan wait and see daripada kita nanti berbalik arah kembali turun ke level 85-nya. Berikutnya Dharma, DRMA, Dharma Polymetal. Ini sudah naik sangat kencang. Sebenarnya dari penguatan teknikal kita bisa gambarkan di sini. Ketika Dharma naik di atas 900, potensi penguatan ke 1200. Saat ini sudah naik kencang, tinggal kita berhati-hati jangan sampai kita terjebak dan membeli di pucuk. Kita lihat dulu pergerakan konsolidasinya sebelum kita memutuskan untuk membeli kembali Dharma. Oke, berikutnya adalah saham ASA, Adi Sarana Armada. Ini sudah berbalik arah sebenarnya, tinggal kita lihat apakah dia bisa bertahan di support 1200-nya atau tidak. Kalau memang dia bisa bertahan di atas 1200, maka potensi penguatan ke level 1700. Jadi sudah tidak downtrend. Jadi downtrend bisa kita perhatikan kalau terjadi itu bisa berbulan-bulan. Jadi ini downtrend sejak Oktober 2021, di mana ASA pada waktu itu di level 3.800. Ya. Berikutnya adalah emiten auto, Astra Auto Part. Jadi Astra Auto Part kalau kita lihat sebenarnya berada di resistance kuat 2.800. Jadi kita gambarkan di sini ini 2.800. Sebaiknya kita wait and see dulu karena sudah naik kencang juga di area ini, dia naik kencang seperti ini tanpa istirahat kan. Jadi ada kemungkinan auto akan istirahat dulu ke bawah. Kita belum tahu ke level mana, bisa saja ke level 2000, bisa saja di bawah lagi. Cuma kita kalau memang dia turun ke level 1400 pun masih bagus untuk auto. Tapi kita tidak mau membeli di 2800 lalu menunggu turun di level 1400. Jadi sebaiknya tunggu saja. Kalau memang dia bisa tembus 2800 pun kita bisa membelinya nanti ya. Oke, ini untuk auto. Berikutnya adalah saham SMSM. Ini Selamat Sempurna. Di level 1800 ini merupakan level all time high sebenarnya. Jadi kalau dia bisa naik di atas itu, potensi penguatannya lumayan kencang. Kita gambarkan di sini. Untuk SMSM, ini pola rounding bottom yang tidak kita gambarkan sebenarnya, tapi bisa terlihat seperti ini. Ini adalah rounding bottom. Nah, kalau dia sudah bisa naik dan bertahan di atas level 1800 di sini, maka potensi penguatan ke level 2500. Ya, tapi kalau untuk kita lihat untuk titik beli, kalaupun kita beli di level 2000, kita harus berani stop loss di level 1620. Jadi ini sangat jauh banget dari level stop loss, jadi sebaiknya kita wait and see dulu. Tapi ini menarik karena potensinya masih menguat ke level 2500-nya. Oke, sekian saja untuk update technical saham-saham di sektor otomotif kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.